sering menjadi incaran buat pengganjal perut. Soalnya praktis dan gampang ditemui. Gorengan gak lepas dari jajanan kaki lima. Macam-macam gorengan bisa kita pilih. Mulai dari bakwan, tahu isi, cireng, tempe goreng, molen, dan masih banyak lagi. Tapi biasanya sih gorengan kayak gini banyak dihindari karena takut jadi lemak di tubuh. Bener gak sih? Lihat hasil infonya yuk, kita kemon! Untuk menghasilkan gorengan renyah, kunci utamanya ada di adonan tepung. Tinggal tambahkan bahan-bahan lain seperti wortel dan kol untuk membuat bakwan. Atau bahan lain untuk membuat jenis gorengan yang berbeda. Kayak bakwan yang ukurannya jumbo ini nih. Ukurannya hampir setengah kertas HVS. Satu gorengan bakwan kecil mengandung 137 kalori. Nah, kalau segede ini sebaiknya jangan dihabiskan sendirian ya. Makan gorengan pas masih hangat-hangatnya memang paling enak ya sahabat Unyil. Nah sekarang makanya saya mau buktiin nih berapa banyak sih minyak yang terkandung dalam gorengan yang ditiriskan dan juga yang belum ditiriskan. Yuk kita buktiin. Wih, sahabat Unyil, ini nih hasil dari pengetesannya tadi. Yang sebelah kanan berasal dari gorengan yang memang belum ditiriskan sama sekali, sedangkan yang sebelah kiri berasal dari gorengan yang sudah ditiriskan dalam waktu yang cukup lama. Minyak yang masih menempel di tangan kita saat kita makan gorengan bisa jadi karena kita tidak melakukan penirisan dengan benar. Setelah diangkat, hentakan 1 atau 2 kali saja nggak cukup. Coba hentakan sekitar 20 detik. Gorengan bisa kita tiriskan di saringan dengan penataan berdiri agar minyak cepat turun. Gerakan menghentakkan saringan juga akan membuat minyak turun lebih cepat. Sebelum disimpan di wadah, beri alas tisu atau kertas. Dan jangan lupa ganti setelah tisu menyerap cukup banyak minyak. Pada dasarnya, minyak goreng yang biasa kita pakai tuh mengandung lemak jenuh yang tinggi. Saat dipanaskan dan dipakai untuk menggoreng, minyak bakal lebih banyak menghasilkan lemak jenuh. Lemak jenuh itulah yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh, yang akhirnya menyebabkan berbagai penyakit. Minyak yang paling umum digunakan untuk menggoreng berasal dari tanaman kelapa sawit. Butuh proses panjang untuk membuat minyak dari buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit akan dikukus supaya steril, agar proses pengambilan minyaknya lebih mudah. Buah yang sudah terpisah dimasukkan ke mesin untuk mencincang daging buah supaya mudah terlepas dari bijinya. Setelah itu daging buah dipres untuk diambil kandungan minyaknya. Inilah yang dinamakan minyak sawit mentah atau CPO, crude palm oil. Minyak sawit mentah yang sudah dimurnikan lah yang bisa dipakai untuk memasak. Soal penggunaan, minyak untuk menggoreng sebaiknya cukup sekali saja ya. Soalnya minyak yang dipanaskan terus-menerus, kandungan lemak jenuhnya makin tinggi dan meningkatkan resiko penyakit. Apalagi semakin sering digunakan, minyak akan berubah kecoklatan dan mengeluarkan bau. Makan gorengan gak apa-apa kok, asal dibatasi sesuai kebutuhan. Soalnya tubuh juga butuh lemak jenuh dalam jumlah terbatas sebagai sumber energi. Jadi kalau sudah dapat lemak jenuh dari gorengan, hindari makanan lain yang mengandung lemak jenuh ya. Untuk menggantikan deep fried, alat bernama air fryer ini sering menjadi pilihan utama loh. Metodenya menggunakan teknologi udara yang cepat menghasilkan panas di sekeliling makanan. Selain bikin makanan jadi rendah kolesterol, pakai alat ini dijamin gak bakal gosong deh, apalagi kecipratan minyak panas. Waktu dan suhu pemasakan bisa kita kontrol. Jadi ketika masakan sudah matang, mesinnya akan otomatis berhenti. Kalau dibandingkan memasak dada ayam di wajan biasa, kandungan lemaknya lebih tinggi. Air fryer dapat mengurangi kadar lemak sampai 75% karena menggunakan sedikit minyak. Malah bisa juga loh memasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Emping
bikin kolesterol naik? Enggak kok, kalau dimakannya mentah. Melinjo, bahan pembuat emping, nggak mengandung kolesterol sama sekali. Tapi minyak yang dipakai buat menggoreng lah si biang kolesterolnya. Solusinya, emping bisa dimasak dengan metode sangrai menggunakan pasir. Pasirnya sudah diayak kok, supaya nggak ada kotoran dan bebatuan. Teknik memasak secara tradisional ini diyakini lebih sehat karena rendah kolesterol. Keuntungan lainnya, butiran pasir bisa menyerap panas dan mencegah makanan nggak menempel pada wajan. Selain itu, pasir membuat panas lebih merata, jadi bikin biji melinjo cepat matang. Biji melinjo yang sudah disangrai dimasukkan ke dalam kain selagi masih hangat. Cara dibanting-banting kayak gini bakal bikin kulitnya melupas sendiri. Nah, ini nih kuncinya. Cara yang membuat biji melinjo jadi pipih. Biji-biji yang sudah bersih dari kulit langsung dipukul saat masih hangat. Harus masih hangat ya, karena kalau dingin gak bagus untuk dipipihkan. Emping kecil terbuat dari 1 biji melinjo saja. Nah, kalau emping besar terdiri dari gabungan 4-5 biji melinjo yang disatukan saat pemipihan. Setelah bentuknya jadi, yuk kita jemur. Penjemuran masih mengandalkan sinar matahari, jadi waktunya nggak menentu, tergantung cuaca. Kalau selalu terik, bisa sekitar 4 jam. Penggorengannya menggunakan banyak minyak di wajan yang besar, supaya semuanya terendam. Tunggu sampai mekar dan mengembang ya. Jangan lupa sambil kita bolak-balik biar matangnya merata. Ada satu lagi nih yang nggak boleh kelewatan. Kita kasih bumbu pedas manis pas masih hangat-hangatnya. Bumbunya mantap. Bahaya nih, bikin nggak berhenti ngemil. Biji melinjo yang mengandung purin ternyata ada penawarnya nih. Gak jauh-jauh, ada di kulitnya. Berdasarkan penelitian, kulit melinjo mengandung antioksidan yang dapat membantu menurunkan kadar asam urat. Kakak-kakak dari program studi pendidikan teknologi agroindustri FPTK UPI Bandung memanfaatkan kulit melinjo sebagai bahan nugget dan teh. Kulit melinjonya dari sisa pembuatan emping loh. Kulit yang sudah dipisahkan dari biji melinjo mesti direbus dulu nih. Proses perebusan bisa meningkatkan aktivitas antioksidan dibanding mengonsumsi obat sintetis yang bisa menimbulkan efek samping. Pemanfaatan kulit melinjo bisa kita rasakan tanpa adanya efek samping. Kandungan lemak baik dalam kulit melinjo mampu mengurangi penumpukan lemak jahat dalam tubuh, bikin peredaran darah makin lancar, dan kebutuhan oksigen pada otak tercukupi. Obat kan identik sama kapsul atau tablet ya. Nah, kalau bentuknya nugget sama teh gini sih, siapa yang bisa nolak? Tenang, peracikannya sudah meminimalisir rasa pahitnya kok. Apalagi ada campuran rosella dan kayu manis pada racikan tehnya. Jadi, bikin tambah wangi. Gorengannya. Wah, sekarang jualan gorengan nih Pak. Kayaknya enak tuh. Unyil bagi 1 dong Pak. Wah, pas banget dah ada Den Unyil. Iya boleh deh, Den Unyil ambil gorengan sepuasnya. Tapi syaratnya jagain jualan Pak Enyeng dulu ya Den. Pak Enyeng mau tidur dulu bentar. Asik. Ya udah, sini Unyil jagain dulu deh. Hei Nyil, wah jualan gorengan ya sekarang. Usro boleh minta ya gorengannya? Tadi sih Pak Enyeng bilangnya ambil aja sepuasnya. Ya namanya juga gorengan free. Wah kalau gitu Usro borong ya. Iya, ambil aja Sro. Makasih ya Nyil. Widih, jago juga Den Unyil jualannya. Laku sampai sisa remahannya doang. Tapi kok uangnya masih tetap 2.000 Den? Gak nambah-nambah? Tadi yang ngambil Usro Pak, bukan Unyil. Kan tadi Pak Enyeng bilang sepuasnya. Terus di gerobaknya juga ada tulisan gorengan free kan Pak? Tuh, itu tulisannya. Aduh Den Unyil, ini tuh bukan free gratis maksudnya. Tapi free ada kepanjangannya. Prihatin.
Unyil, yuk kita kemon. Chickpea alias kacang Arab ini kolesterolnya juga tinggi. Tapi kolesterolnya baik kok. Kalau kolesterol jahat bikin penyumbatan di pembuluh darah, kolesterol baik justru tugasnya membersihkan pembuluh darah dari lemak jahat. Di Timur Tengah, kacang ini bisa dibilang jadi makanan pokok gitu deh. Kacang Arab masuk ke dalam suku Fabaceae atau polong-polongan dengan ciri khas biji yang langsung terbungkus kulit tebal. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada iklim yang panas dengan curah hujan yang gak terlalu sering. Makanya kacang Arab cocok dibudidayakan di daerah Timur Tengah. Untuk memanen kacang Arab diperlukan waktu sekitar 100 hari. Kalau kulit sudah hampir mengering, artinya kacang Arab siap dipanen. Kacang Arab banyak digunakan sebagai bahan berbagai macam kuliner Timur Tengah. Contohnya falafel nih. Di Timur Tengah, falafel ini termasuk jajanan pasar gitu deh. Kalau pengen makan kacang Arab sih memang harus impor dulu. Tapi kalau makan falafel gak harus pesan dari Timur Tengah kok. Unyil tahu nih, salah satu produsen falafel di daerah Cibubur, Jakarta yang masih menjaga resep autentiknya. Soalnya yang bikin asli orang Palestina nih. Resepnya diturunkan dari keluarga sejak tahun 1955. Biasanya kacang Arab untuk cemilan sudah dikeringkan dan dipanggang. Tapi untuk mengolah falafel, kita pakai kacang Arab mentah ya. Pastikan kacang Arab yang digunakan berkualitas bagus. Sisihkan kacang yang mengkerut dan warnanya kehitaman. Soalnya rasanya lebih pahit dan teksturnya keras. Sebelum diolah, kacang Arab direndam dulu, yang bertujuan menghilangkan gas yang ada di kacang Arab, biar habis makan gak bikin kembung. Proses ini nih yang makan waktu lama, bisa sampai 12 atau bahkan 21 jam. Setiap 6 jam, air rendamannya harus diganti juga. Sambil nunggu direndam, kita siapkan bahan lainnya yuk. Falafel ini menggunakan banyak tanaman herbal seperti daun parsley dan daun ketumbar. Karena bagian yang dipakai hanya daunnya, pisahkan dengan batangnya ya. Setelah direndam, kacang Arabnya jadi ngembang banget tuh. Tinggal kita giling aja deh. Campurkan dengan bahan lainnya. Setelah itu aduk rata dan tambahkan garam biar rasanya makin ngeblend. Biasanya kalau dikirim ke restoran-restoran, falafelnya masih berupa adonan gini, dipak dalam kemasan frozen. Karena kemasannya tertutup rapat, frozen pack ini bisa tahan hingga 3 bulan dalam freezer. Tapi kalau dibiarkan di suhu ruang sih cuma bisa tahan 12 jam. Nah, kalau teman-teman ingin yang siap makan, adonan falafel ini dibentuk bulat-bulat dulu ya. Sebagai variasi bisa juga kok dibentuk kayak patty. Falafel pun siap digoreng. Gak usah lama-lama, cukup 2 menit saja, biar gak terlalu banyak menyerap minyak ya. Falafel bisa dimakan langsung ataupun untuk isian di roti pita. Biar makin sedap, disajikan pakai sausnya. Sebagai makanan yang kaya energi, kacang Arab ini gak bikin berat badan naik. Kandungan seratnya bikin kita kenyang lebih lama. Dan lemaknya pun gak banyak terserap oleh tubuh dibanding jenis kacang-kacang lain. Wah, ada jeroan sapi nih. Nah, biasanya jeroan sapi seperti paru ini banyak dihindari karena tinggi kolesterol dan dianggap berbahaya untuk kesehatan. Padahal kalau dikonsumsi dalam porsi yang benar, jeroan sapi punya banyak manfaat buat tubuh kita loh. Meski kolesterolnya tinggi, jeroan sapi kaya akan kandungan zat besi dan protein. Kalau mau mengolah jeroan sapi, paling pas yang menggunakan bumbu rempah kayak paru sambal ijo khas Aceh ini nih. Berbagai jenis rempah bisa membantu menurunkan kadar kolesterol juga loh. Kita rebus dulu paru sapinya selama 2 jam ya. Selain untuk menghilangkan aroma amis, proses perebusan ini akan membuat tekstur paru sapi lebih kering setelah digoreng nanti. Nah, lanjut nih, parunya kita potong bentuk dadu. Proses perebusan tadi juga mempermudah proses pemotongan ini. Tekstur parunya jadi tidak terlalu alot untuk dipotong.
Oke, waktunya kita goreng parunya. Sreng, sreng, sreng. Lumayan lama nih gorengnya. Bisa sampai 1 jam. Pokoknya sampai parunya berwarna gelap dan teksturnya menjadi kering. Usaha yang sudah dimulai sejak tahun 2017 ini bisa memproduksi 56 kg paru sapi setiap harinya. Wow. Nah, sekarang kita tumis bumbunya yuk. Ada bawang putih dan bawang merah, lengkuas dan jahe. Lalu ada daun salam dan daun jeruk. Untuk mengolah 14 kg paru sapi bisa menghabiskan 10 kg bumbu rempah. Cabenya aja bisa sekitar 7 kg sendiri. Mantap nggak tuh? Selain memperkaya rasa, rempah ini juga berguna untuk menghilangkan aroma amis pada paru sapi. Oh iya, biar ada manis-manisnya, kita masukkan gula merah ya. Lanjut deh, kita masukkan parunya. Aduk terus sampai bumbu merata dan meresap. Saatnya packing nih. Dalam 1 minggu, 500 bungkus paru sapi pedas siap dipasarkan. Kalau mau disimpan lebih lama, paru sapi pedas ini bisa dibekukan dalam freezer kok. Dalam kondisi beku, bisa tahan selama 3 bulan. Cara penyajian produk ini juga ringkas banget. Gunting bungkusnya, tumis di wajan, siap deh disajikan. Nah, gampang kan? Meski memiliki kandungan lemak dan natrium yang cukup tinggi, paru sapi tetap aman kok buat dikonsumsi sehari-hari. Asal jangan berlebihan ya. Bahkan ada banyak manfaat yang terkandung di dalamnya, mulai dari zat besi, kalsium, dan protein. Bahkan paru sapi juga mengandung retinol yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit kita. Wih, nggak cuma bikin perut kenyang nih, tapi juga bisa mulusin kulit. Daging domba dan santan dijadikan satu dalam bentuk rendang. Waduh, kayak apa tuh ya kolesterolnya? Faktanya nih ya, daging domba tuh kandungan lemaknya malah lebih rendah dibanding daging ayam atau daging sapi. Sementara santan sebetulnya nggak mengandung kolesterol sama sekali. Yang bikin santan jadi tinggi kolesterol adalah cara masaknya. Santan yang dipanaskan terus-menerus atau dipanaskan berulang-ulang bakal jadi lemak jenuh yang berbahaya buat kesehatan pembuluh darah. Proses masak rendang memang ribet dan butuh waktu lama. Tapi rendang domba kalengan kayak gini pasti lebih praktis dong. Bisa jadi simpanan di rumah juga nih. Soal ketahanan, jangan khawatir. Rendang yang sudah terkemas rapi di dalam kaleng disterilkan dengan cara dimasukkan ke dalam alat ini. Kemudian ditutup rapat dan dipanaskan dengan suhu tinggi. Inilah yang membuat rendang matang sempurna hingga 100%. Selain itu, proses ini bisa mengawetkan rendang domba hingga 3 tahun. Daging yang dimasak rendang memang tinggi kolesterolnya, tapi ada tipsnya kok. Kalau Sobat Unyil mau makan rendang atau olahan santan lainnya, tambahkan menu sayur saat menyajikan rendang. Sayuran yang kaya serat bisa mengganggu penyerapan lemak, jadi bisa membantu supaya kadar kolesterol nggak naik berlebihan. Makan olahan santan juga sebaiknya dibatasi ya. Kalau seminggu sekali, masih aman kok. Loh, Penyeng udah nggak jualan gorengan lagi nih. Iya nih, kan gorengannya rugi diambilin sama Den Usro. Wah, ya maaf Penyeng. Unyil salah kasih info nih. Usro aja yang ambil kebanyakan. Orang Unyil bilang secukupnya juga. Udah, jangan pada berantem. Mending cobain nih sayur buatan Pak Enyeng. Wah, boleh tuh Pak Enyeng. Ya namanya juga nyobain, berarti gratis dong Pak. Iya boleh gratis deh yang ini. Soalnya baru pertama kali buat. Pak Enyeng, ini lembek banget deh sayurnya. Coba lihat masaknya kayak gimana. Masa sih? Orang Pak Enyeng masak gini doang? Ya, masaknya sih udah bener. Tapi jangan kelamaan juga kali Pak. Nanti nutrisi sayurannya jadi berkurang. Ya ampun, susah bener jualan. Sebelumnya rugi, sekarang juga rugi. Kalau gitu Pak Enyeng mau jagain pos ronda Pak Oga aja deh. Yuk kita kemon. Bukan sulap, bukan sihir.
Masukkan adonan pisang gorengnya, langsung pakai tangan kosong. Sobat Unyil, jangan meniru ini di rumah ya. Cara penggorengan seperti ini cuma boleh dilakukan ahlinya saja. Kayak Ibu Asen ini, beliau sudah mulai jualan pisang yang digoreng dengan tangan kosong sejak 6 tahun lalu. Memasukkan langsung adonan pisang dengan tangan. Katanya sih bikin balutan tepungnya lebih crispy. Adonannya juga sama sekali tidak menggunakan gula loh. Jadi rasa manisnya didapat dari pisang jenis kepok kuning. Tekstur pisang ini dikenal keras dan padat, sehingga nggak mudah hancur dan menyerap minyak saat digoreng. Pisang jenis ini bisa menjaga kadar gula darah dalam tubuh, sehingga masih bisa dikonsumsi penderita diabetes dan kencing manis. Kandungan lemak di makanan memang sering jadi momok nih. Soalnya penyakit yang disebabkan kolesterol tuh nggak ada gejalanya. Tiba-tiba bisa mengalami serangan jantung ataupun stroke. Makanya sering disebut sebagai silent killer. Bukan berarti nggak boleh konsumsi makanan yang mengandung kolesterol ya. Yang penting sih dibatasi dan dijaga asupan gizi lainnya. Oke, Unyil pamit dulu ya. Sampai jumpa.